Bahasa gaulnya itu die to die. Bahasa Sundanya itu daik to daik gitu. Menggunakan SP. Masyarakat tidak punya admin, tapi mereka punya akun. Oh, hanya akun saja. Akun saja, karena yang Warteg Bogor. Warteg Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Insan Planner, kembali lagi di Warteg Bogor, Warung Tegar Beriman, podcastnya Bapak Dalitbang Kabupaten Bogor. Pertama-tama perkenalkan, saya Dania Dwi Febriani yang akan menjadi host pada episode kali ini. Hari ini saya tidak sendirian, di sini sudah hadir bersama kami narasumber yang super sekali, Bapak Arif Rahman Suhendi. Yeay. Assalamualaikum. Halo Insan Planner. Ya, terima kasih Bapak sudah hadir di podcast hari ini. Sebelumnya nih Pak, ini kan kita di warteg ya Pak. Ya. Bapak mau minum apa Pak? Kalau di warteg itu identiknya dengan kopi ya. Kalau saya ada kopi nggak? Ada, buat Bapak ada pokoknya. Nah, kopi dong. Boleh Mbak, kopi tolong. Ini dia. Ya. Terima kasih ya Mbak. Boleh diminum nggak nih? Boleh Pak, mangga Bapak. Minum dulu ya. Mohon teh. Mangga Pak, minum dulu. Aduh, mantep. Ya, Insan Planner, Bapak Arif ini adalah Kepala Sub Bidang Data dan Informasi pada bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi Bapak Dalitbang Kabupaten Bogor. Nah, ngomong-ngomong soal Bapak Dalitbang nih ya Pak, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah. Ya. Kalau kita highlight di bagian perencanaan pembangunan daerah, ini kan menjadi topik yang sangat seru untuk dibahas ya Pak. Ya. Seperti di episode sebelumnya nih Pak, kita udah bahas salah satu kegiatan pembangunan di Kabupaten Bogor yaitu City Beautification Project terkait infrastruktur di kawasan perkotaan Cibinong. Selain itu kan juga ada banyak kegiatan-kegiatan pembangunan lain yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Bogor. Oke. Semuanya kan pasti berdasarkan dokumen rencana yang sudah disusun ya betul. Pak. Nah, mungkin sebenarnya Insan Planner di rumah dan masyarakat Kabupaten Bogor nih banyak yang ingin turut andil gitu Pak, bersemangat untuk ikut dalam pembangunan Kabupaten Bogor. Sebenarnya bisa nggak sih Pak? Nah, kita bahas hari ini ya Pak terkait tema ini. Oke. Dimulai dari pertama-tama, ingin nanya dulu nih Pak, sebenarnya tahapannya dari proses perencanaan itu apa aja sih Pak? Ya, kalau tahapan perencanaan itu memang ada penyusunan rencana, penetapan rencana, pelaksanaan rencana, sampai dengan evaluasi dan pengendalian. Itu akan terbagi dari beberapa segmen, artinya ada perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan. Tahunan itu ya seperti Renja atau RKPD yang kita sering laksanakan. Jangka panjangnya mengacu pada RPJP, dan jangka menengahnya mengacu kepada RPJM, baik RPJM pusat, provinsi maupun daerah. Itu yang menjadi aturan acuan kita. Kalau di perangkat daerah itu namanya Renstra, tapi di breakdown per tahun itu menjadi Renja. Itu untuk tahapan-tahapan perencanaannya. Oh, cukup banyak ya Pak ya tahapan perencanaannya. Betul. Memang ketika yang namanya perencanaan memang harus dari awal. Artinya ketika akan dilaksanakan si tahapan-tahapan perencanaan itu memang harus harus dilaksanakan step by step supaya tidak antar tahun itu akan menjadi keterkaitan, berkesinambungan. Itu mungkin salah satu yang menjadi bahan ketika akan melakukan suatu perencanaan di daerah. Berarti kalau dalam konteks substansi perencanaannya gitu Pak, ini sebenarnya sektor apa aja sih Pak yang dibahas dalam dokumen perencanaan ini? Banyak. Kalau sektornya itu sebetulnya bahasanya urusan ya. Kalau sektor itu urusannya itu untuk pemerintah daerah itu adalah urusan pelayanan dasar. Urusan wajib pelayanan dasar itu mencakup pendidikan, kesehatan, perhubungan, lingkungan hidup, kependudukan dan lain-lain. Sementara untuk urusan pilihannya itu maka diserahkan kepada
potensi dan kemampuan pemerintah daerah. Kalau di kita kan ada Pancakarsa, itu menjadi bagian dari visi misi Ibu Bupati dan Wakil Bupati. Nah itu di Pancakarsa itu menjadi suatu urusan pilihan, bahkan bisa menjadi urusan wajib dalam suatu subkegiatan di perangkat daerah. Artinya urusan pilihan-pilihan itu akan menjadi satu yang terkait dengan urusan wajib dari masing-masing urusan per sektor dalam perencanaan. Oh, berarti sektornya nih menyeluruh, apapun terkait potensi masalah di Kabupaten Bogor semuanya ya Pak ya, dibahas dalam dokumen perencanaan itu. Nah kalau bahas terkait aktor nih Pak, siapa saja sih Pak yang terlibat dalam prosesnya kalau dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah? Semua boleh ikut dalam tahapan penyusunan perencanaan, dari mulai masyarakat, stakeholder dalam artian pemerintah itu ada birokrat, kemudian dari teman-teman legislatif itu diperbolehkan semua untuk mengusulkan perencanaan. Dari kalau usulan-usulan masyarakat mungkin ada terkait di usulan musrenbang ya, seperti itu. Nah menarik nih Pak. Masyarakat berarti turut andilnya dalam tahap musrenbang ya Pak? Betul. Jadi ketika tahapan musrenbang kan mulai dari musrenbang desa, lanjut ke musrenbang kecamatan. Musrenbang desa itu desa dan kelurahan kalau di kita ya, musrenbang desa dan kelurahan, kemudian masuk ke musrenbang kecamatan. Setelah musrenbang kecamatan ada yang namanya forum perangkat daerah, artinya mensinergi dan mensinkronisasikan antara usulan-usulan dari kecamatan yang akan menjadi bahan untuk menjadi musrenbang kabupaten. Setelah forum perangkat daerah masuk ke musrenbang kabupaten. Nah di sana juga akan dibuka juga tahapan untuk penyusunan usulan dari teman-teman dewan, berupa reses dan pokok-pokok pikiran. Nah masyarakat bisa mengusulkan ketika usulan di musrenbang desa. Nanti ada slot khusus untuk usulan-usulan masyarakat secara langsung. Oh gitu, berarti ada suatu kegiatan namanya musrenbang di mana itu dibuka forum terbuka untuk masyarakat. Betul. Yang di mana masyarakat umum tuh bisa mengusulkan kegiatan-kegiatan pembangunan untuk dilaksanakan pemerintah ya Pak ya. Iya betul. Nah ini mungkin Insan Planner juga ada yang belum tahu, sekarang jadi udah tahu kalau misalnya ada kegiatan untuk menjaring aspirasi masyarakat namanya musrenbang. Betul. Nah kalau misalnya dari musrenbang itu lanjutannya kemana sih Pak? Misalnya kita dari masyarakat mengusulkan waktu musrenbang, dari musrenbang dibawa ke ke selanjutnya sampai ke tahap di musrenbang kabupaten kota. Betul. Itu adakah platformnya sendiri ya Pak untuk mengusulkan itu selain lewat musrenbang? Ada, namanya kan kita ada aplikasi nih, namanya SIPD. Sebetulnya SIPD itu bukan milik pemerintah Kabupaten Bogor ataupun milik Bapedalitbang, tetapi SIPD itu adalah memang arahan dan instruksi dari Kemendagri berdasarkan Permendagri 70 tahun 2019 bahwa semua usulan dan sistem aplikasi perencanaan pembangunan harus mengadop satu sistem yang namanya SIPD, Sistem Informasi Pemerintah Daerah. Di SIPD itu ada 3 slot. Pertama perencanaan, kedua keuangan, ketiga evaluasi. Nah kita Bapeda berada pada slot perencanaan. Nah, perencanaan itu terbuka bagi siapapun juga. Maka ketika masyarakat secara langsung ingin mengusulkan suatu usulan perencanaan, itu ada slot khusus untuk masyarakat umum untuk bisa masuk mengusulkan, asal mereka bisa daftar terlebih dahulu. Dan daftarnya itu sangat gampang, Dania. Iya Pak. Mereka hanya akses saja ke bogorkap.sipd.kemendagri.go.id. Nanti di sana ada slot pendaftaran. Silakan daftar di situ, masukkan NIK, NPWP kalau ada, silakan dimasukkan. Kemudian nanti ada usulannya apa? Apakah misalnya nih yang banyak sih kemarin rumah tidak layak huni, kemudian tentang kenaikan gaji guru non PNS, mangga nanti disampaikan. Itu usulan masyarakat langsung. Gampang sekali sebetulnya. Asal ya itu tadi melalui sistem aplikasi SIPD itu. Wah menarik sekali ya, berarti dalam proses perencanaan yang multisektoral, multi aktor, maksudnya banyak aktor yang terlibat di dalamnya ini, pemerintah Kabupaten Bogor sudah ikut bertransformasi menggunakan sistem digital ya Pak. Betul. Nah tapi nih Pak, kayaknya ini kan seru banget pembahasannya nih. Sebelumnya supaya lebih seru lagi nih, di Warteg ini nih ada yang khas juga nih Pak. Apaan yang tuh? Seru-seru deh pokoknya. Apaan tuh? Yuk kita panggilin aja nih Pak. Ya Mbak. Ini nggak ada di warteg-warteg lain Pak. Cuma di sini. Cuma di sini Pak. Wah benar.
Ini Evita Mala atau Ikke Nurjanah? Bisa dibilang Evita Mala. Kebetulan hari ini mau nyanyi lagu Evita Mala. Boleh. Coba begitu kan. Saya suka pengen joget kalau begini. Silakan Pak, boleh. Boleh Pak joget? Boleh. Jogetnya gini aja saya. Aduh. Benar nih. Enggak buat tahan goyang Iya. ya Pak. Jogetnya goyangnya. Aduh. Mau apapun teringat padamu kekasih. Dimanapun ada bayanganmu, dimanapun ada bayanganmu, di semua waktuku ada bayangmu kekasihku. Aku rindu, padamu. Sudah meramaikan Warteg Bogor. Podcastnya ada dangdutnya, disediain kopi, mantap luar biasa memang. Bagus suaranya. Keren ya Pak, Warteg Bogor. Warteg Bogor. Nggak ada lagi di warteg-warteg lainnya nih Betul. Pak. Cuma ada di sini. Bagus. Ya, lanjut lagi ya Pak Boleh. ya. Sama kerennya nih, pemerintah Kabupaten Bogor ini berarti sudah bertransformasi ke era digital ya Pak. Sistem perencanaan yang jelimet gitu ya Pak. Banyak sektor yang dibahas, banyak aktor yang ikut campur itu di dalamnya dipermudah gitu dengan menggunakan media digital ini. Nah, kalau boleh tahu sejak kapan sih Pak penggunaan SIPD ini menggunakan sistem informasi ini? Oh ya, SIPD itu memang kalau dari aturan seharusnya 2019 kita menggunakan SIPD. Sosialisasi sudah dilaksanakan di akhir 2019, tetapi kita baru bisa menggunakan itu di 2020 untuk 2021. Sebelumnya kita menggunakan namanya Simral. Simral itu mendapat apresiasi loh dari KPK karena kita ternyata bisa membuat platform untuk perencanaan penganggaran sampai evaluasi itu menggunakan aplikasi yang benar-benar friendly bener gitu. Jadi teman-teman perangkat daerah tuh bisa mengusulkan melalui aplikasi digital Simral. Itu kerjasama kita dengan BPPT waktu itu. Memang ada swakelola tipe 3 lah. Itu sudah berjalan kalau tidak salah 2 atau 3 tahun. Benar itu ketika KPK datang mereka mengapresiasi bahwa Simral itu memang bagus digunakan. Dan kita memang sudah user friendly lah dengan Simral itu. Sebelumnya kita ada RKPD online. Memang transformasi digital itu dari tahun ke tahun memang kita mencari yang namanya aplikasi memang harus membuat kita lebih mudah ya. Iya betul Pak. Dari RKPD online disempurnakan, kemudian kita menggunakan Simral dengan BPPT itu. Nah, ketika keluar Permendagri 70 tentang SPBE, sistem pemerintahan berbasis elektronik, kita mau nggak mau harus menggunakan SIPD. Kalau bahasa gaulnya itu die to die, bahasa Sundanya itu daik to daik gitu. Menggunakan SPBE, akhirnya kita menggunakan SIPD. Nah kebetulan ketika itu Bapeda yang menjadi leading sektor untuk SIPD itu. Kita sering konsultasi ke Kemendagri, kemudian kita sering kontak secara langsung maupun datang ke Kemendagri, kita bertanya tentang tata cara penggunaan SIPD ini, terutama untuk kabupaten. Nah, sebelumnya SIPD itu ada 2, Dania. Iya, Bapak. Pertama dari Dirjen Bangda dan Dirjen Keuda. Dirjen Bangda itu adalah Dirjen Pembangunan Daerah. Satu lagi Dirjen Keuangan Daerah. Tetapi pada pelaksananya kita menggunakan Dirjen Keuda karena memang itu yang masih digunakan. Nah, akhirnya dari Dirjen Bangda dan Keuda itu ada kesepakatan hanya satu SIPD yang dipakai, yaitu tadi SIPD Kemendagri. Makanya alamat di websitenya itu adalah sipd.kemendagri.go.id. Nah itu.
Kita yang menggunakan SIPD itu. Setelah SIPD berjalan, cuma memang tidak semudah ketika kita harus dari Simral yang kita notabene user friendly ya gampang digunakan, teman-teman sudah terbiasa, ke SIPD. Memang banyak fitur-fitur yang harus diisi. Misalnya di tahapan perencanaan, Bapeda untuk mengisi di tahapan perencanaan itu khusus Bapeda itu adalah harus mengisi RPJMD, mengisi Renstra, indikator, urusan dan lain-lain. KPD gitu. juga ya Pak ya, banyak ya. Iya, dari SIPD. Memang di SIPD itu ada beberapa admin sebetulnya. Oh, jadi pembatasan penggunaannya menggunakan admin. Betul. Di SIPD itu ada admin. Admin itu ada admin daerah. Admin daerah itu adalah sekretaris daerah. Beliau itu admin daerah yang bisa mengatur tentang user. User dari mulai kepala perangkat daerah, user untuk admin keuangan, admin perencanaan, admin PPKD, pengadaan barang dan jasa, sampai user untuk desa dan kelurahan. Nah, kemudian ada admin perencanaan, kita nih Bapeda Litbang, admin perencanaan itu. Sementara admin keuangan ada di BPKAD, PPKD ada di BPKAD, kemudian admin PBJ atau pengadaan barang dan jasa itu ada di sekretariat daerah. Mungkin mereka melalui kantor pelayanan pengadaan barang dan jasa. Itu sebetulnya admin-adminnya. Berarti SIPD ini udah kompleks ya Pak ya? Betul. Udah diatur masing-masing porsinya sesuai porsinya masing-masing. Termasuk masyarakat juga bisa ikut ya Pak di sini ya Pak. Kalau masyarakat tuh adminnya gimana Pak? Masyarakat tidak punya admin, tapi mereka punya akun. Oh, hanya akun saja. Akun saja, karena yang membuat akun untuk masyarakat kan secara langsung mereka daftar, mempunyai akun. Daftarnya bisa menggunakan NIK, nomor induk kependudukan atau NPWP. Mau masyarakat itu mau individu ataupun lembaga dipersilakan untuk membuat akun. Lembaga itu seperti BPM seperti itu Kak Pak? Bisa LSM, BPM, Kalpok, Jawartawan, yang lain-lain lebih itu bisa menggunakan. Termasuk teman-teman di instansi vertikal, kepolisian, kemudian Kodim. Kemarin sih ada juga dari ATS ya. Mereka menggunakan NPWP. Kalau individu masyarakat biasa menggunakan NIK. Itu. Berarti semua masyarakat yang punya NIK sebetulnya bisa ikut di sini ya Pak ya? Iya. Keren banget sih Pak. Berarti dengan adanya SIPD ini perencanaannya itu prosesnya udah sangat partisipatif. Betul. Karena semua orang bisa ikut andil dalam proses penyusunannya gitu ya Pak. Oh, keren sekali ya. Ini termasuk mendukung kebijakan Pak Presiden juga terkait satu data ya Pak, karena satu Indonesia berarti sudah menggunakan ini. Satu data Indonesia itu ya. Kabupaten Bogor termasuk salah satu yang udah secara aktif menggunakan ini ya Pak ya dalam prosesnya. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, tadi kan udah disebutkan contoh-contoh yang bisa diusulkan, ada Rutilahu, ada apa lagi tadi Pak? Banyak sih, kalau individu rata-rata kalau nggak Rutilahu mungkin kaitan dengan gaji guru yang non PNS, peningkatan gaji non, atau juga bantuan-bantuan untuk yayasan juga banyak lah. Oh, banyak. Rata-rata bantuan keuangan. Bantuan keuangan. Atau bantuan hibah. Jenis-jenisnya ini apa aja Pak? Berarti ada bantuan keuangan, ada bantuan hibah, bantuan sosial gitu. Bansos. Ada 3 tipe ya Pak ya berarti. Betul. Ini usulan-usulannya ini udah ditentukan apa saja yang boleh atau dibuka secara bebas nih Pak? Kalau untuk masyarakat. Dibuka secara bebas. Cuma kita akan membatasi, makanya kita meminta ke teman-teman perangkat daerah untuk membuat kamus. Kamus dalam artian begini. Ketika si masyarakat akan mengusulkan, mereka kan harus mencantolkan nih, ini usulan mereka itu masuk kemana nih gitu. Kita siapkan kamus, dalam artian kamus itu bukan seperti kamus bahasa Inggris bahasa Indonesia, enggak, bukan begitu ya. Artinya kamus ini tujuan ini bisa masuk ke usulan yang mana, perangkat daerah yang mana. Mempermudah setelah diusulkan, mempermudah mengklasifikasikannya ya Betul, Pak, untuk klasifikasi itu. Ya. Berarti ada kamus-kamusan dari perangkat daerah. Nah, kalau cara akses SIPD-nya sendiri ini Pak, ini kan digital ya Pak. Betul. Apakah sudah bisa lewat HP atau masih hanya lewat website di komputer saja atau bagaimana nih Pak? SIPD selama itu ada kuota internet, selama itu ada sinyal internet, itu bisa menggunakan melalui HP, PC atau laptop. Itu bisa digunakan. Tapi yang penting ada kuotanya ada ya kuota, Pak. Ada sinyal, ada kuota. Kadang-kadang mereka beli handphone tanpa dengan sinyal. Jadi memang susah. Gak sepaket tuh kalau kita beli. Gak sepaket, harusnya sepaket gitu. Oh iya, berarti mudah banget ya Pak diaksesnya ini sebenarnya. Terus semua orang juga bisa dengan media apa saja, bisa dengan HP, bisa dengan komputer. Nah, kalau misalnya pengusulannya ini ada rentang waktunya nggak sih Pak, kapannya gitu?
Atau bisa sepanjang tahun kita setiap hari usulkan gitu Pak? Enggak, kalau tahapan kan harus sesuai jadwal. Nah, tadi lupa saya mengatakan kalau jadwal itu memang kita yang membuat, admin perencanaan yang membuat jadwal. Bapak Dalitbang berarti Bapak apa Dalitbang, ya? Artinya maaf nih. Berarti kalau terbuka ini harus diminum. Saya minum dulu ya. Silakan Pak, saya ikutan juga deh Pak. Tadi nanya yang mana tadi teh? Yang mana ya Pak? Tadi itu terkait waktu perencanaan. Waktu ya? Oh, iya, benar-benar. Jadwal perencanaan Pak. Jadi jadwal masyarakat bisa mengusulkan ketika jadwal perencanaan dibuka. Artinya mulai jadwal biasanya di Musrenbang Desa. Nanti setelah jadwal Musrenbang Desa dan kelurahan ditutup, ada jadwal untuk usulan langsung. Usulan langsung itu masyarakat langsung. Artinya yang tadi saya sampaikan, usulan langsung yang masyarakat daftar sendiri. Itu ada waktunya menjelang ke Musrenbang Kabupaten. Nanti kita buka jadwalnya. Jadwalnya memang kita buka. Nah, masyarakat bisa mengusulkan. Jadi tidak bisa kapan saja dibuka. Mereka mengusulkan enggak, karena ada jadwalnya. Tahapan kita kan hanya di perencanaan atau bahasa perencanaannya di RKPD ya. RKPD tahunan ya Pak ya? Tahunan. Setelah itu ditutup, maka jadwal itu berpindah ke tahapan keuangan yang ada di BPKD. Itu ranah mereka lah. Kalau yang di Bapeda sendiri ini Pak, biasanya umumnya di bulan-bulan apa sih Pak kalau dalam tahunan itu? Kalau untuk usulan Musrenbang Desa bisa dilaksanakan di akhir tahun ini, karena Musrenbang Desa untuk 2 tahun yang akan datang dilaksanakan pada tahun berjalan di bulan Juli sampai dengan September. Juli sampai dengan September. Rata-rata berarti, tuh. Maaf, sama nih Pak. Sama, harus diminum lagi harus berarti. diminum lagi, Nah, oke, diminum dulu. Saya juga minum lagi ya. Ini kopinya enak ini. Kopi Bogor ini. Ya, cuma ada di sini Pak. Cuma ada di sini. Kopi Bogor, benar ya. Siapa? Minum lagi berarti ya. Tadi sampai mana lupa lagi ya? Saya juga lupa beneran Pak. Yang desa ya? Oh iya desa. Desa itu ketika mereka melaksanakan Musrenbang untuk 2 tahun pengusulan 2 tahun yang akan datang, misalnya tahun 2021. Ya. Mereka mengusulkan untuk tahun 2023. Oh berarti 2 tahun sebelumnya. Betul. Ya. Nah itu dilaksanakan kalau jadwal sih Juli sampai dengan September. Juli sampai. Mereka harus sudah melaksanakan. Nah jadwal kita buka biasanya di akhir November. Akhir November. Kita sebentar lagi dong ya Pak. Betul, ya berarti ya. Ini. Jadi jadwal kita kasih lama tuh. Karena untuk Musrenbang kelurahan malah nanti dilaksanakan di bulan Januari 2022. Januari 2022. Untuk usulan 2023. Betul. Nah, itu kan memang jadwal kita padat merayap. Nah, gitu. Kayak kalau macet di tol ya. Iya. Padat merayap tanpa harapan gitu. Tanpa harapan. Kalau ini harapannya banyak Harapannya ya Pak. besar. Harapannya besar. Kalau tahapan jadwal itu seperti itu sih. Oh berarti karena ini sebentar lagi udah bisa siap-siap nih ya Pak. Ya, Yang ingin mengusulkan nih, insan planner yang ingin mengusulkan mungkin udah bisa siap-siap karena di akhir November ini mungkin akan dibuka jadwal pengusulan. Betul. Lewat SIPD. Ya. Nah caranya mudah, nanti tinggal dengan setiap yang punya nick bisa ya Pak, Bisa. langsung mengusulkan aja. Nah kalau gitu ada nggak sih Pak tata cara atau pedoman yang bisa digunakan nih sama masyarakat? Karena kan mungkin SPD ini hal yang baru ya Pak ya. Betul. Mungkin perlu seperti tutorial atau tata caranya dari mulai login, akses dan lain-lain. Ada nggak sih Pak pedoman yang bisa diakses dan mudah dipahami? Ada, kita sudah bikin panduan untuk masyarakat secara langsung untuk mengusulkan. Nanti linknya bisa di-share ya sama Dania ya. Nanti saya kasih link. Bisa di-share ya Pak ya. Nah nih, insan planner dan masyarakat Kabupaten Bogor yang ingin nih nggak sabar ingin mengusulkan, nanti akan kita share tata cara dan pedomannya di description box. Nanti bisa dilihat langsung aja dan diakses langsung. Jadi memang kita di era digital sekarang itu memang diberikan kemudahan. Sangat-sangat diberikan kemudahan, tinggal kita mau atau tidak. Kalau menurut pimpinan saya, Pak Sekban, ketika orang ada kemauan, pasti banyak jalan. Betul Pak. Tetapi orang tidak ada kemauan, pasti banyak alasan. Itu yang selalu saya pegang, karena beliau itu memang salah satu guru saya dulu. Gitu. Dia memberikan arahan-arahan seperti itu ketika saya menjadi stafnya. Ketika ada orang kemauan, pasti ada jalan. Tapi kalau tidak ada kemauan, pasti banyak alasan. Dipikir-pikir memang benar. Iya. Diberikan kemudahan, diberikan jalan. Masa sih kita gitu ya? Artinya memang perencanaan pembangunan itu bukan hanya milik pemerintah daerah saja. Nah, masyarakat umum dipersilakan untuk memberikan usulan-usulan.
diberikan kemudahan lah. Apalagi sekarang ada SIPD ya Pak. Betul. Secara digital dengan modal kuota internet saja ya Pak. Kalau handphone pasti mayoritas sudah punya atau kalau komputer juga bisa menggunakan komputer di desa ya Pak. Bisa. Iya. Dan alhamdulillah teman-teman desa itu mereka sudah mempunyai operator tersendiri untuk menginput SIPD. Teman-teman di desa beberapa kali sudah pernah kita BIMTEK sudah ada bimbingan. Kita kasih bimbingan teknis untuk operator desa. Memang menggunakan akun kepala desa, tapi operator desa nanti yang menginput untuk hasil usulan musrenbang desa. Selain usulan musrenbang desa, yang tadi itu usulan individu. Nah individu itu seperti tadi untuk usulan rutilahu memang syaratnya banyak. Ketika usulan yang berbentuknya bantuan keuangan hibah atau sosial memang harus menggunakan proposal. Harus menggunakan proposal. Ya betul. Itu memang harus diketahui oleh teman-teman desa dan kecamatan. Kita hanya bisa memverifikasi sebagai perencana mitra Bapeda Litbang gitu. Proposal ini jadi dasar pemerintah daerah untuk menentukan apakah betul sesuai kriteria atau betul. tidak ya Pak. Mengingat prioritas atau tidak. Iya betul. Ada di situ tuh ketika masyarakat umum mengusulkan memang dipersiapkan syarat-syaratnya, misalnya keterangan domisili. Oh iya. Ada NIK berarti ada KTP. Ada KTP. Domisili kalau tidak ada berarti, kemudian foto lokasi ketika mereka mengusulkan betul atau tidak. Nah itu harus diverifikasi oleh teman-teman di desa dan kecamatan. Terutama misalnya contohnya rutilahu ya Pak, perlu lihat apakah betul-betul ada kerusakan di rumahnya atau ada yang sarana prasarana yang kurang seperti itu ya Pak. Nah seperti itu, jadi memang harus saling sinergi lah antara teman-teman desa, kecamatan. Kemudian ketika masyarakat umum mengusulkan, ya sama dengan teman-teman lembaga juga, mereka harus SK Kemenhumkam di situnya harus ada memang. Oh gitu. Iya, supaya betul tidak ini lembaga itu, seperti itulah. Oh, lembaga di desa di tingkat desa ya Pak ya? Desa ataupun kabupaten. Oh berarti tadi kan udah ada perangkat desa ini bisa input dan sudah pernah ikut BIMTEK-nya ya Pak ya untuk ikut cara penginputannya. Tapi boleh nggak sih Pak diceritain sedikit lagi cara inputnya tuh kalau untuk operator desa gimana sih Pak, untuk mungkin reminder lagi ke teman-teman yang udah pernah ikut BIMTEK supaya lebih segar lagi nih ingatannya. Jadi gini, ketika sebetulnya desa, kecamatan, perangkat daerah hampir sama ketika mereka input untuk usulan perencanaan ya, usulan-usulannya. Si teman-teman di desa, mereka menggunakan akun kepala desa ketika akan menginput. Akun kepala desa. Akun kepala desa. Jangan lupa nanti alamatnya kadang-kadang mereka suka salah nih. Hanya mengetik sipd.kemendagri.go.id. Harusnya bogorkab.kemendagri.go.id. Setelah mereka terbuka, masuk menggunakan akun kepala desa. Akun kepala desa sudah kita berikan, termasuk username dan passwordnya. Misalnya Desa Cijayanti Babakan Madang, username-nya sudah kita kasih berikut password. Ketika mereka sudah masuk ke slot tahun, ada pilihan slot di tahun di situ, misalnya ada 2020, 2021, 2022, 2023. Klik 2023. Nanti akan keluar usulannya. Nanti di situ di 2023 pilih perencanaan, karena ada 3 slot lagi di situ. Ada database, ada monitor, ada perencanaan pembangunan. Klik yang perencanaan pembangunannya. Nanti keluar perencanaan pembangunan tuh di situ. Diklik lagi nanti ada perencanaan pembangunan, diklik untuk usulan 2023. Setelah keluar nanti ada di paling atas itu ada seperti garis 3, diklik aja itu. Tambahkan usulan. Usulannya apa tuh? Nanti banyak, karena kita akan tanam kamus juga nanti itu. Ketika kamus mereka tinggal mengusulkan, diketik usulannya, alamat, permasalahan, di situ ada titik koordinat, abaikan saja kalau titik koordinat, abaikan. Yang penting alamat diisi, kemudian anggaran. Kira-kira ya Pak, kira-kira berapa butuhnya? Ada volume dan ada anggaran. Kemudian klik juga di situ apakah bantuan keuangan ataukah misalnya bantuan hibah atau bansos. Itu pilihannya. Mereka klik, kemudian simpan. Setelah disimpan, itu kan harus diajukan. Mereka harus melihat tuh di atas juga ada slotnya. Di panduan nanti ada slotnya. Antara ajukan usulan, proses ajukan usulan, batalkan atau tambah usulan. Kalau dikira-kira misalnya usulan itu sudah fix, klik segera ajukan usulan. Nanti usulan itu akan masuk di kecamatan. Tapi kalau misalnya ini usulan saya belum fix nih, masih ragu-ragu gitu ya Pak ya. Silakan edit. Nanti di sebelah kanan ada tanda garis 3 juga, ada tanda noktah bulat.
diklik edit usulan. Silakan diedit, misalnya kaitan anggaran atau volume. Kemudian kalau sudah selesai, simpan. Sudah fix semua, ajukan usulan atau proses. Tapi ketika misalnya mereka melihat, usulan ini ternyata tidak terlalu penting, silakan dibatalkan usulannya. Itu yang penting. Rata-rata teman-teman di desa itu mereka mengusulkan tapi tidak memproses. Jadi nggak masuk ya Pak ya di tingkat Jadi ketika kecamatannya. teman-teman Bapedalitbang sebagai mitra Bapedalitbang, khususnya teman-teman verifikasi untuk usulan desa dan kecamatan, mereka bingung. Ini kok usulan desa nggak ada nih. Ternyata ketika di monitoring kan ada slot monitoring. Iya. Itu ada. Ternyata usulan masih di desa. Ternyata mereka tidak belum diklik. diproses ya Pak ya. Nah, itu teman-teman desa harus lebih teliti lagi ketika mereka mengusulkan. Jangan lupa klik proses untuk diusulkan. Nanti masuk ke usulan kecamatan. Nah, ketika usulan-usulan itu sudah tersampaikan, silahkan teman-teman desa bisa melihat usulan itu di kolom monitor. Ada tulisan monitor. Jangan lupa cek ulang berarti Cek ulang, ya Pak, harus cek ulang di usulan monitor. mereka itu sudah sampai mana? Sudah sampai kecamatan kah? Sudah sampai perangkat daerah kah? Nanti bisa Atau jangan-jangan belum diajukan. Nah, kalau belum diajukan berarti memang belum diproses. Iya, itu bahayanya ya Pak. Yang penting itu diklik semua, ajukan proses. Nanti verifikasi di teman-teman Bapeda sebagai TAPD ya. Nanti Mitra pasti akan Bapeda. diverifikasi Akan kalau sudah verifikasi. masuk. Kalau ke misalnya sistem. sesuai, diteruskan ke perangkat daerah. Betul. Kalau tidak sesuai, dikembalikan lagi. Nah, itu yang dikembalikan lagi, teman-teman desa itu harus sering-sering membuka selama jadwal masih dibuka ya. Karena jadwal untuk input Musrenbang desa itu kurang lebih hampir 1 bulan kita akan buka di Desember nanti. Karena Januari udah masuk ke kelurahan nih. Oh iya, Pak. Gitu. Biasanya kalau dikembalikan itu dikasih keterangan nggak sih Pak? Dikasih Kenapa keterangan, dikembalikan? betul. Oh berarti kita bisa melakukan perbaikan ya Pak? Betul, misalnya proposal tidak lengkap atau misalnya lokasi tidak jelas. Atau salah Salah gitu usulan. ya Pak Usulan ya? misalnya harusnya ke PUPR misalnya Iya. pekerjaan umum. Ini masuknya ke lingkungan hidup. Oh iya, betul. seperti itu. Nah berarti perangkat desa juga harus sering-sering mengecek ulang karena Betul. kuncinya di situ. Kalau misalnya nanti ada usulan yang ternyata salah usulan atau semacamnya, jadi bisa diperbaiki selama masih ada waktunya ya Pak ya. Sering-sering membuka SPD ataupun sering-sering berkoordinasi dengan kami. Iya. Kami membuka waktu. Siap standby terus Pak Arif. Saya semenjak SPD dibuka, handphone hampir ngeheng 2 kali. Luar Banyak biasa telepon, sekali banyak. ya, Pak Tapi Arif. nggak apa-apa lah. Namanya Iya. pembelajaran gitu. Ya betul. Gitu. Ya, mantap sekali Pak. Baik. Ini menarik sekali ya Insan Planner. Karena sekarang semua aktor pembangunan baik masyarakat sendiri pun udah bisa turut andil secara aktif dalam usulan perencanaan pembangunan Kabupaten Bogor. Betul. Nah, mungkin pembahasan hari ini sudah sampai di sini dulu ya Pak ya. Enggak terus. Oh, enggak. Sampai sini Bapak aja masih nih. mau lagi? Iya ini kita ucapkan terima kasih banyak banget untuk Bapak Arif sebagai narasumber yang sudah hadir hari ini, sudah memberikan banyak insight terkait perencanaan Kabupaten Bogor yang ternyata sudah sangat partisipatif, terbuka ke masyarakat dan berbagai lembaga dan lain-lain. Untuk insan planner di rumah dan masyarakat Kabupaten Bogor, nanti untuk tindak lanjutnya bisa dilihat di description box, ada pedoman yang bisa dibaca lebih lanjut terkait SIPD. Sekian podcast episode kali ini ya Pak. Terima kasih banyak Bapak. Sama-sama Dania. Saya Dania Febriani mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe YouTube-nya Bapedalitbang Kabupaten Bogor. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.